Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sitep Septiani, Syifa Ratna Elia Mulhamah, dan Yaro. Di sini kami akan mempresentasikan pemaparan materi tentang jarak antara garis dan garis, garis dan bidang, bidang dan bidang. Baik, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang jarak garis dan garis. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa arti dari garis. Garis adalah sebuah himpunan titik-titik yang menyatu di mana panjangnya itu tak terhingga. Biasanya garis itu dilambangkan dengan satu huruf kecil maupun huruf besar seperti L, K, M, F, G, A, B, A, C, dan seterusnya. Kemudian, apa sih arti dari jarak? Jarak itu didefinisikan sebagai penghubung garis terpendek atau panjang ruas garis dari dua titik pada suatu garis atau bidang-bidang. Maka hal ini itu dapat berupa garis ke bidang, ataupun bidang ke bidang. Mari kita perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini terdapat dua buah garis, yaitu garis F dan garis G. Nah, dari kedua garis itu ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan garis F dan G, sehingga terbentuklah garis AP. Nah, panjang garis AP ini merupakan jarak dari garis F dan garis G. Jadi jarak garis ke garis merupakan jarak terpendek antara dua garis itu, ataupun panjang garis yang memotong tegak lurus kedua garis tersebut. Jadi syarat agar bisa menghitung jarak dari garis ke garis itu adalah kedua garis tersebut itu harus sejajar ataupun bersilangan. Yang pertama, jarak dua garis sejajar pada dimensi 3. Nah, di sini itu terdapat bidang W, kemudian ada garis G sejajar dengan garis L. Nah, kita lihat di sini. Di sini itu kan garis G itu yang berwarna biru, garis L itu yang berwarna merah. Nah, dari kedua garis tersebut kita tarik nih sebuah garis yang tegak lurus, yaitu garis PQ. Nah, maka garis ini itu jarak dari garis G ke garis L itu adalah PQ. Nah, dan posisinya itu pun sejajar. Jadi hal itu tuh disebut dengan jarak dua garis yang sejajar. Kemudian di sini ada jarak dua garis bersilangan tegak lurus. Nah, di sini terdapat bidang W, kemudian ada garis G dan garis L. Nah, jika dilihat garis G ini kan bersilangan ya. Nah, ditarik sebuah garis ke L, yaitu titik P. Nah, jadi hal ini itu disebut dengan jarak dua garis bersilangan tegak lurus. Jadi garis G dan garis L itu bersilangan tegak lurus. Kemudian yang terakhir ada jarak dua garis bersilangan tetapi tidak tegak lurus. Di sini terdapat bidang W dan garis G dan garis L. Nah, jarak antara garis G dan garis L ini adalah titik P. Namun di sini posisi titik P itu tidak tegak lurus, maka hal tersebut disebut dengan jarak dua garis bersilangan tetapi tidak tegak lurus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jarak garis dan bidang. Telah kita ketahui, terdapat garis G dan bidang W yang tidak berpotongan. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Langkah-langkah untuk menentukan jarak garis G ke bidang W yaitu: buat sebuah bidang V yang melalui garis G dan tegak lurus bidang W. Yang kedua, tentukan perpotongan antara bidang V dengan bidang W. Misalkan, keduanya berpotongan di sepanjang garis L. Yang ketiga, jarak G ke bidang W ini sama dengan jarak G ke L. Baik, selanjutnya yaitu jarak bidang dan bidang. Jarak antara dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Perlu melakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik lain yang merupakan bagian dari bidang kedua. Sehingga jika kedua titik tersebut ditarik, garis lurus akan saling tegak lurus sehingga kedua bidang kita bisa lihat dari gambar di samping tersebut. Ada dua buah bidang, yaitu bidang A dan bidang B. Dari kedua garis itu ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang A dan
bidang B sehingga terbentuk garis AB yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Panjang garis AB ini merupakan jarak bidang A dengan bidang B. Jadi jarak bidang ke bidang merupakan jarak terpendek antara dua buah bidang itu atau panjang garis yang memotong tegak lurus kedua bidang itu. Baik, di sini terdapat 3 contoh soal tentang jarak antara garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Contoh soal yang pertama yaitu tentang jarak antara garis ke garis. Pada kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak BC dan AD, jarak BC dan EH, jarak BG dan AH. Baik, pembahasan yang terlebih dahulu yaitu jarak BC dan AD. Nah, hal yang perlu kita lakukan pertama itu kita harus memilih bidang mana yang memotong garis BC dan AD. Nah, di sini kita lihat bidang yang memotong garis BC dan AD itu adalah bidang ABFE. Kenapa? Karena bidang ABFE ini tuh bidangnya tegak lurus dengan garis BC dan AD. Tegak lurus di titik A dan B, sehingga jaraknya adalah AB yaitu 4 cm. Kenapa 4 cm? Coba kita lihat. Di sini kan yang ditanyakan jarak BC dan AD. Nah, BC dan AD. Nah, BC dan AD ini itu merupakan jarak dua garis yang sejajar. Nah, jika ditarik sebuah garis yang tegak lurus itu sama seperti dengan AB, yaitu nilainya 4 cm. Jadi jaraknya itu 4 cm. Jarak BC dan AD itu adalah 4 cm. Kemudian B, jarak BC dan EH. Sebelum itu kita harus memilih dulu nih, bidang mana sih yang memotong garis BC dan EH yang tegak lurus. Nah, bidang yang memotong garis BC dan EH itu adalah bidang ABFE yang berwarna kuning itu. Kemudian dari jarak EH dan jarak BC itu kita tarik sebuah garis yang tegak lurus yaitu titik E dan titik B. Nah, maka jarak antara garis EH dan BC itu adalah 4 akar 2 cm. Kenapa 4 akar 2 cm? Karena titik B dan titik E ini kan terdapat di sebuah diagonal sisi, yaitu diagonal sisi itu kan akar 2. Kemudian di sini rusaknya 4 cm. Jadi 4 akar 2 cm. Jadi jarak BC dan EH itu adalah 4 akar 2 cm. Kemudian yang C, jarak BG dan AH. Sebelumnya sama seperti yang lainnya, kita pilih dulu mana bidang yang memotong BG dan AH yang tegak lurus. Nah, bidang yang memotong BG dan AH itu adalah bidang CDEF. Nah, garis AH dan garis BG ini itu termasuk ke dalam jarak dua garis yang sejajar. Nah, karena kan sejajar nih, AH dan BG itu kan sejajar, maka tarik nih sebuah garis PQ yang tegak lurus. Nah, jadi jarak AH dan BG itu adalah PQ, yang artinya PQ ini itu sama posisinya dengan AB yaitu 4 cm, sehingga jarak BQ dan AH itu adalah 4 cm. Contoh soal kedua, terdapat kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak AB dan CF. Penyelesaiannya yaitu terdapat gambar kubus bahwa garis AB dan CF ini saling bersilangan tegak lurus. Kita pilih bidang melalui CF dan tegak lurus AB, yaitu bidang BCGF yang saling memotong titik AB di B. Sehingga jarak AB ke CF itu sama saja dengan jarak titik B ke CF. Dari gambar tersebutlah kita ketahui bahwa jarak B ke CF ini sama dengan setengah dari diagonal BG, sehingga jarak B ke CF sama dengan setengah BG. Itu setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Baik, selanjutnya yaitu mengenai contoh soal materi tentang jarak antara bidang dan bidang.
Di sini perhatikan gambar kubus ABCD, EFGH di bawah ini, dan diketahui panjang rusuk tersebut itu kubusnya yaitu 12 cm dan titik P, titik Q, titik R, serta titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Hitunglah jarak bidang FPQ ke bidang DRS. Lalu kita sekarang perhatikan gambar di samping yang ini. Perhatikan bidang FPQ dan bidang DRS. Untuk mencari jarak kedua bidang tersebut, Anda harus mencari panjang DY dan FY pada bangun datar jajar genjang DYFX. Sekarang kita cari panjang PQ dengan teorema Pythagoras, yaitu PQ sama dengan akar BP kuadrat ditambah BQ kuadrat tutup kurung PQ sama dengan akar buka kurung 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat tutup kurung. PQ sama dengan akar 36 ditambah 36. PQ sama dengan 6 akar 2 cm, yaitu panjang PQ. Panjang PQ ini yaitu 6 akar 2 cm. Sekarang kita cari panjang BY dengan teorema Pythagoras juga dengan siku-siku DJ, di mana QY sama dengan 1/2 PQ sama dengan 3 akar 2 cm, maka BY sama dengan akar buka kurung BQ kuadrat dikurangi QY kuadrat tutup kurung. BY sama dengan akar 6 kuadrat dikurangin buka kurung 3 akar 2 tutup kurung kuadrat tutup kurung. BY sama dengan akar 6 kali 6 yaitu 36 dikurangin 18. BY yaitu sama dengan nilainya yaitu 3 akar 2 cm. Maaf ya teman-teman, 6 di BY sama dengan akar 62 ini maksudnya 2-nya yaitu kuadrat. Lalu kita lanjut saja, sekarang cari panjang FY dengan teorema Pythagoras juga dengan siku-siku di B. Maka FY sama dengan akar BY kuadrat, ditambah BF kuadrat tutup kurung. FY sama dengan akar buka kurung 3 akar 2 tutup kurung 2 ditambah 12 kuadrat tutup kurung. FY sama dengan akar buka kurung 18 ditambah 144 tutup kurung. FY sama dengan 9 akar 2 cm. Panjang FY yaitu 9 akar 2 cm. Lalu sekarang kita cari panjang BD dengan konsep diagonal bidang yakni, yaitu BD sama dengan akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat. BD sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. BD sama dengan 12 akar 2 cm. DY sama dengan BD dikurangin BY. DY sama dengan 12 akar 2 cm dikurangin 3 akar 2 cm. Dan hasil panjang dari DY yaitu sama dengan 9 akar 2 cm. Kita lanjut, yaitu jajar genjang DYFX jika digambarkan akan menjadi seperti gambar berikut di bawah ini. Di sini sudah terlihat gambarnya. Lalu di mana DY sama dengan FX sama dengan 9 akar 2 cm, DX sama dengan FY sama dengan 9 akar 2 cm, dan OX sama dengan BF sama dengan 12 cm. Sekarang kita cari panjang YS. DX dikali YZ sama dengan DY dikali OX. DX kita turunin yaitu nilainya 9 akar 2 dikali YZ. YZ yaitu karena masih dicari jadi kita tulis lagi YZ sama dengan DY nilainya yaitu 9 akar 2 dikali OX yaitu 12 cm. Karena 9 akar 2 ada 2 kita coret-coret yaitu hasilnya YZ sama dengan 12 cm. Jadi jarak bidang FPQ ke bidang DRS adalah 12 cm. Alhamdulillah, pemaparan materi pembahasan tentang jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang pada kelompok 3 telah disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ikut berpartisipasi untuk menonton video singkat ini. Semoga video singkat ini dapat
cukup jelas dipahami, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.